Ini nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi ma'lumat faman taqwa fi hinnar hatta fala rafasa wala nusuka wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu untuk mengikuti acara yang insya Allah sangat bermakna dan insya Allah akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada pribadi. Baik, saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Pembekalan dan pelepasan calon jamaah haji tahun 2000, sambutan dari Ketua PDA, pembekalan calon akan disampaikan juga sambutan dari Ibu Wakil Wali Kota Malang yang alhamdulillah pada siang hari ini diberi Allah sempat untuk membersamai kita semua. Syahadat dan ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban. Inna awwala baitin mubarakah lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
ayat 97. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 197. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata kotor, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan sekaligus mendoakan calon jamaah haji tahun 2025 yang sudah ditunggu puluhan tahun, ya, ini terpanggil pada tahun ini.
Ibu-ibu, yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan bimbingan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Sekali lagi terima kasih kepada panitia pimpinan harian yang sudah sweet ini ya, Bu Muslifa ya. Tadi maunya Bu Jufri juga kita minta, cuma aku saya pintulas gitu ya. Nah itu, ini Ibu sekalian, karena memang apa tadi yang disampaikan Bu Muslifa bahwa menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sang Surya dan Mars Asia, ini kita coba. Kira-kira Ibu apa lu enggak kadek teks yang ada di sini yang memang masih belum dipanggil supaya segera ketularan. Ya, ini maksud dari apa yang menjadi acara pada sore hari ini. Kalau kita perhatikan ibu-ibu ya, sedikit saja kami sampaikan bahwa haji ini kan miniatur perjalanan orang-orang beriman. Bahkan kalau mau haji itu biasanya semangat untuk beribadahnya itu tinggi, ya, semangat beribadahnya tinggi karena memang maksimal, ya. Seperti ya tadi kan keluar rumah ibu manasik kan sudah diajari. Oh keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, semua sudah melaksanakan. Tapi kadang dia lupa ya buat mari haji. Bismillah untuk air. Ya kadang-kadang naik kendaraan, pokoknya naik gitu aja. Tapi kalau nyawa haji, apa Bu? Subhanallah mau masuk kamar wasi, mau masuk ibu sampai di sana yang sudah umroh, yang sudah haji kan begitu. Karena haji ini kan termasuk filosofi di sana itu kan mulai dari tawaf yang mengelilingi Ka'bah, walaupun biar-biar kan harus itu karang. Ya, dikicaan kena opone gitu kan, amuan gitu ya. Apa sorry gitu ya. Maaf yo maaf. Dikene masih nyenggol konco sampai tiba. Jadi ya. Tapi kita ini sibuk. Kemudian yang ketiga tentang tak boleh masih nonggur. Nah, itu ternyata disitulah makbul doa. Nah, maka dari itu saya hanya mengadukan pengalaman lagi. Memang ibu-ibu, apa yang ibu rasakan ya itu yang akan terjadi. Itu pengalaman. Tak tularkan karena apa? Nanti kadang-kadang orang gini ya, kemarin tak beritahu wis kok ojo manges, masih gini-gini ojo gelem. Dong panganan enak gak gelem. BS mulai Buddha sampai boleh satu. Maka es krim, es itu bisa banyak. Enteni ae 40 dino gak sama es. Itu ya jadi sebuah kenyataan. Dan itu maka terakhir kita doakan agar calon jamaah haji yang hadir siang ini, khususnya jamaah haji yang hadir pada siang hari ini untuk pembekalan dan pelepasan itu diberikan, termasuk juga secara umum kita doakan seluruh jamaah di Indonesia untuk diberikan kesehatan yang prima. Tidak syukur sehat saja, tapi kesehatan yang prima. Ya, kemudian perjalanan lancar, selamat mulai berangkat sampai pulang. Ya, kemudian menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Tentunya banyak hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Selanjutnya, atas nama pribadi dan PKK Kota Malang, izinkan kami mengucapkan selamat kepada seluruh calon jamaah haji Kota Malang, jamaah haji Aisyah Kota Malang ya Ibu, yang akan menunaikan ibadah haji tahun 2025 ini. Semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, serta kekuatan dalam menjalankan ibadah haji dan menjadi haji yang mabrur. Hadirin tamu undangan yang saya hormati,
Hari ini adalah hari yang berkah dan berbahagia. Kita sekedar perjalanan fisik, tetapi melainkan perjalanan spiritual yang akan membawa perubahan besar dalam hidup setiap jemaah. Sebagai umat Islam, kita tahu bahwa ibadah haji adalah salah satu ibadah agung paling tinggi, termasuk salah satu puncak pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang disampaikan Ibu Ella tadi di surat Ali Imran ayat 97. Ibadah pasti melalui berbagai persiapan baik fisik, mental, dan spiritual untuk menghadapi ibadah agung ini. Kami semua mendoakan agar perjalanan seluruh jamaah haji Aisyah senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Semoga ibu-ibu jamaah haji Aisyah Kota Malang menjadi haji yang mabrur, mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, akhir kata dan terima kasih serta mohon maaf saya hanya bisa hadir saat ini. Diajar kamu tadi gak manut gitu ya, gambarannya seperti itu ya Bu ya. Jadi walaupun akhir, bagaimana kita mendapatkan undangan Allah yang di VIP, yang diistimewakan. Parkirnya pun insya Allah saya tidak perlu mengulang lagi karena ibu-ibu sudah manasik haji. Nah, ibu-ibu yang tidak melaksanakan ibadah tidur nanti 4:30 bangun lagi. Padahal, ya kalau saya pada pagi saya bawa ini apa namanya? Ini air disemprot, yang tidur ini karena nggak tahu jam berapa doa kita tembus. Itu startnya dari duhur, masuk waktu duhur sampai tenggelam matahari. Itu di Arafah. Belum Musdalifah. Lah kok malah jamaahnya disuruh tidur. Sampai almarhum Dr. Husnul Khuluq ini awake dhewe itu kayak cedok mesin jami ya. Ket masuk sewengi diwasahan wayahe. Ya, jadi malam Arafah dulu kan masih belum ada program yang ke Mina dulu gitu ya. Ya, jadi langsung Arafah biasanya karena agak sulit waktu zaman saya awal itu haji. Ya, jadi itu ibu-ibu sekalian, artinya yang senior, yang lansia tidak usah takut dengan ya Allah nanti ya, nggak usah dipikir. Jadi harus menyiapkan diri. Tidak ada satupun yang tidak bisa bagi Allah. Ya mungkin kalau kemarin masih kok angin muter 3 kali aja kok sudah sakit, di sana tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Ya itu yang harus yakin, karena sekarang itu walaupun ONH Plus hotelnya dekat, itu dekat di mata jauh di kaki. Halaman masjid itu semakin hari semakin jauh. Ya semakin, makanya yang muda-muda itu ya memang kalau ada ya segera lah. Kalau ada segera, namun sekarang antrinya. Jadi karena antrinya itu sekarang panjang sekali Ibu, ya. Jadi sudah berapa puluh tahun itu bisa berapa tahun Mbak Rudi? 13 tahun ya. Kalau dulu 6 bulan wis kelar, 3 bulan wis bisa. Ya. Jadi makanya disyukuri ya. Sekarang saya tinggal beberapa hal yang perlu ibu-ibu pahami kaitan dengan makna kandungan dari filosofi dari setiap. Dengan apa Ibu?
Iya, terus rangkaiannya kan tidak hanya niat. Niat itu kan dengan apa? Iya. Ya, dari mana? Mikot ya. Ini mikotnya di mana Ibu? Karena kan kloter kedua. Di mana? Ya Lamlam. Oke. Sepertinya sempit ya Bu ya. Itu lebih bagus, sudah siap lah kalau memang mikotnya harus di situ. Memang banyak sekali perbedaan. Nah, itu yang perlu dipahami. Dengan apa? Ya, jadi dengan ihram dari mikot itu start. Kalau sholat itu takbiratul ihram, takbir yang mulai saat itu diharapkan mengingat sesuatu kecuali fokusnya kepada Allah, bukan tidak mendengar orang bicara. Itu namanya semaput. Ya, jadi tetap ada orang bicara, tapi kita fokusnya kepada Allah. Itu makanya kenapa di awal disebut dengan takbiratul ihram. Haji juga demikian. Pakaian yang terasa itu bapak-bapak, kalau ibu-ibu enggak usah. Kalau ada orang lain pakai baju hitam, baju biru, itu enggak usah dikomentari karena memang tidak harus. Hanya memang secara psikologis itu beda kalau sudah pakai pakaian putih. Ya, itu labbaik Allahumma. Apa dulu Ibu? Dari Mekah. Labbaik Allahumma umrotan. Ya. Jadi saya datang memenuhi panggilanmu untuk umroh. Nanti ngambil Mekah lagi di Mekah, mau ke Mina, labbaik Allahumma hajjan. Artinya apa? Aku datang memenuhi panggilanmu. Panggilanmu untuk apa? Untuk ibadah haji dan umroh. Satu ketika dengan pakaian yang sama, kita juga akan dipanggil oleh Allah untuk mati. Maka pakaian ihram itu identik dengan pakaian kematian. Nah, kalau mati bisa tosek ya? Ya, bisa nggak kalau nanti dulu ya Allah anak saya ibadah. Jangan nanti dulu tahun depan aja ya Allah. Ya, kenapa? Karena saya Dzul Hijjah itu mau matu misalnya. Itu sudah ada pelajaran sebenarnya di situ. Punya kesempatan untuk ibadah, mau Ramadan mau apa, ya sesegera mungkin. Jangan nanti dulu. Ya, karena banyak sekali ibu-ibu kadang-kadang pertimbangannya kenapa kok nggak jadi berangkat tahun depan saja, padahal sudah dapat porsi tahun ini. Yang seperti ini menghadapmu untuk mati, sehingga terus di jalan nggak usah teriak-teriak tadi ya Bu, karena ada laki-laki lain yang bukan muhrim apa mahram. Bedanya apa? Wah, kuliah aja buruk ini. Ini Mbak Ella, bedanya apa? Muhrim apa mahram? Iya. Jadi kenapa? Ya. Jadi dalam artian amal dan keluarganya. Lah doanya hanya bisa kembali lagi, tapi itu dilupakan. Itu dilupakan. Harusnya di situ bilang kepada Allah, berilah kemampuan memiliki pribadi seperti pribadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang itu diikuti oleh Rasulullah. Kami sarannya ya, sebagai Ibu Aisyah, sosoknya sudah ada. Kalau mau foto-foto di luar ini, sayang sekali. Ya, itu diingatkan. Kadang-kadang nggak sabar. Ya, kadang ini ibu lagi taruhan ini, video call dengan keluarganya. Ingat, tawaf adalah sholat. Kalau sholat ibu boleh
berbincang-bincang. Ya, itu orang India lah, jangan semua ditiru. Itu kan banyak cobaannya ya. Jadi kadang-kadang kita merasa ada pembenaran terhadap apa yang kita lakukan. Habis itu minum zam-zam. Oke. Jadi menyusun kekuatan karena akan melakukan ibadah berikutnya apa Ibu? Sa'i. Ya. Sa'i itu artinya apa? Sa'i, sa'a. Kalau baca al-lain itu pasti ada. Apa Ibu? Usaha, gitu. Usaha suci. Kemudian apapun yang kita lakukan, kalau ingin mendapatkan marwah, marwah itu kan kalau orang ngelak seteguk air itu kan hilang rasa dahaganya. Kalau mau bahagia, kuncinya adalah sofa, keikhlasan. Ikhlas itu adalah aktivitas rohani kita, aktivitas rohani kita, gerakan rohani kita yang harus tidak bisa diucapkan, tapi dilakukan. Jadi untuk apa katanya dirilir itu apa lunyo ya pendek no, sudah sampai di atas melorot lagi. Itu kadang-kadang ngomong kepada Allah, aku ikhlas ya Allah, gitu ya. Jangan, nggak usah diomongkan. Ya, jadi mohon ridhonya saja, gitu ya Bu ya. Jadi pasti akan mendapatkan marwah. Ya, jadi kalau ibu-ibu tidak usah ikut lari-lari seperti bapak-bapak. Jadi ramal itu 3 putaran, sa'i dan tawaf sebenarnya. Kalau ibu lari kencang aja, itu bukan mengikuti sejarahnya Siti Hajar yang lari-lari tari air, tapi karena Rasulullah dihina. Itu loh, si lemah datang, tunjukkan secara fisik kalau kamu tuh kuat. Ya, maka ibadah haji itu ibadah jasmania, rohania, maliyah. Ada 3. Ya, fisiknya memang harus dijaga, harus dijaga. Kuncinya di situ. Terus setelah sa'i, tahallul. Tahallul untuk apa? Umroh ya. Tahallul untuk umroh. Ya, nanti ada lagi apa istilahnya, itu baru umrohnya, karena memang ada rangkaiannya. Kalau tamattu itu ya memang diawali dengan umroh terlebih dahulu. Ya, terus setelah itu berangkat lagi niat untuk menunaikan ibadah haji. Ya, jadi tahallul itu lambang apa? Kesuksesan. Sukses melawan itu. Kenapa? Ada 2 kali ya ibu-ibu dipotong rambutnya yang berangkaiannya syariat. Yang pertama ketika bayi lahir, hari ke-7. Yang kedua tahallul. Ya. Terus wudu diusap. Artinya kalau sudah umrah, sudah haji, yang di dalam otak ini tingkatkan berpikir positifnya, tingkatkan berpikir untuk orang lain, jangan hanya dirinya sendiri. Ya, saya pernah diundang ada bupati gitu ya. Jadi setelah umroh Pak Bupati sama Ibu jangan hanya ngasih sembako ke sekitar itu. Bagaimana berpikir rakyatnya jenengan ya, itu terentaskan dari persoalan kemiskinan ekstrim. Ya, setidaknya itu. Jadi harus memikirkan bagaimana memberi pancing, jangan hanya dikasih ikan. Ya, itu ke sana. Jadi makna ibadah haji itu luar biasa itu. Jadi kadang-kadang masih di sana bantu orang lain aja, membantu orang lain yang kadang-kadang keberatan bawa tasnya. Ya, itu yang seger itu nggak mau menolong, itu ada. Kenapa? Karena lah itu di tempat di haji itu nggak ada saya, yang ada kita.
adalah kita. Ya, terus Arafah, ada padang Arafah, ada padang mahsyar. Bedanya apa, Bu? Ya, padang Arafah di dunia itu gambaran di mahsyar. Nanti ibu-ibu akan ketemu. Ibu yang sudah haji ketemu toh? Ada yang tidur pulas, ada yang diparingi sakit, ya. Yang mentang-mentang yang ahli olahraga apa, insya Allah saya kuat. Ya ternyata dari masuk Arafah sampai mau ke ini sakit. Maka di situ tidak boleh ada kesombongan. Ya, itu di sana nggak bisa bunyi apa-apa. Lupa, coba pemimpin jamaah zikir itu loh, diparingi lupa di Arafah. Tidak ingat. Kenapa? Karena melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, jadi ini temuan-temuan akhirnya apa? Kita istighfar. Yang bertengkar banyak juga. Ya, jadi Ibu Aisyah ingatkan ya. Saya pernah ingatkan ada pengurusnya salah satu KBIH tapi luar Jawa. Bapak masih pagi di Arafah. Apa kita kesini itu umurnya air Zam-Zam. Coba saya kok dengar kata-kata itu risih, jadi kan diingatkan. Saya turun pupuk menurut saya. Kok saya ingatkan. Jadi watawasau bil haq itu kan kapan saja kan harus kita lakukan. Habis itu melempar jumroh, yang melempar yang ada pada keakuan. Nah, itu yang harus kita hilangkan ya di dalam ibadah haji di umroh. Nah, untuk itu ini Ibu qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, ini Aisyah bertanya kepada Rasul, apakah ada jihad atas para perempuan? Apakah perempuan juga harus ikut perang? Yang juga mati syahid seperti ya inklusi ya, kesamaan ya, kesamaan hak ya. Kemudian Rasulullah bagaimana harus ya, mungkin sudah dikasih toh, insyaallah bawa sapu tangan ya Bu, kemanapun beribadah jaga tetap membawa programnya Aisyah LLAPB, yaitu menjaga lingkungan. Jangan membawa banyak-banyak tisu. Ya, tisu ini kan juga hutan jadi kan diambil dari itu ya. Bawa, dibelikan nggak Bu Hera? Sapu tangan dulu saya ingat Bu Mudali dikasih nama satu-satu. Minimal bawa 3. Handuk kecil, karena itu sangat diperlukan ketika nanti ibu-ibu bersuci di pesawat. Ya, jadi makanya ada syarat gitu ya. Kalau tayammum so'id dan thayyibah itu, so'id itu di permukaan ini itu sudah ada tanah, tapi ini nggak boleh basah. Ini harus kering kondisinya. Itu namanya so'id. Saya ditunjukkan almarhum Pak Julius sudah pakai apa? Kacamata besar di ruang restorasi itu debunya loh tebal. Makanya ada yang punya tanah membawa pasir. Makanya di Muhammadiyah ada 3 metode Bayani, Burhani, Irfani. Burhaninya itu dengan teknologi. Ya, dalam artian ini ya ruang steril ada debunya, apalagi di baju kita, apalagi di sini. Ya, itu kering ya. Jadi istilahnya ada syaratnya. Mungkin yang tidak di RSI barangkali tidak diajari, mohon maaf ya. Kalau di RSI contoh sudah dipraktekkan sampai kelompok-kelompok ya. Di Arafah juga demikian. Ya, jadi ibu kalau pakai model celana panjang seperti ini di pesawat nanti riwah. Nah, ibu nanti baru masuk sudah ditopok orang gitu ya. Jadi kalau pakai rok nanti tinggal niting, tinggal enak niting begini.
mensucikan di bawah juga seperti itu, bahkan ada celana uang, tapi tidak apa-apa, anak ventilator aja, tapi jangan yang ada wanginya, itu juga mungkin boleh bisa jelaskan ya bagus. Ingat bahwa CCTV-nya Allah jalan terus. Orang yang bertakwa itu berpikir untuk orang lain. Kenapa? Kok mau ada air kok bisa? Nah, air itu untuk apa? Hanya untuk cuci tangan, ya. Hanya untuk basahi muka kalau ngantuk. Kaitan dengan keselamatan penerbangan. Jangan mikir dirinya sendiri. Aku bisa, airnya masih ada. Tapi kalau semua menggunakan air, itu akan membahayakan penerbangan. Kalau ada apa-apa, maka ibu yang pakai air itulah yang ikut andil dalam mempertanggungjawabkan. Ini burhaninya itu ke situ. Burhaninya, metode dalam memahami Islam di dalam Muhammadiyah itu seperti itu, Ibu. Oke, jadi termasuk nanti utang atau apa? Najis enggak? Najis enggak? Utang? Najis, ya. Jadi nggak usah ganti, nanti susah juga. Ganti, satu dibuang. Kalau satu tangan, aduk itu enak. Oh, ini pojoknya sini dipakai. Oh, sini bisa dipakai. Ini bisa dipakai, bisa dicuci. Atau bawa tisu ini loh, Bu. Dapur, jangan tisu basah. Kalau di awal nggak boleh habis kering. Tisu dapur yang bisa dicuci itu, nah itu juga untuk di awal. Tapi di akhir hematnya ya menjaga lingkungan juga, membawa sapu tangan yang lembut, ya sapu tangan handuk ya, yang tidur mau apa? Mau duduk ya, sudah harus ke kamar mandi dengan air 1 gelas ya. Itu kalau di Madinah kan sama-sama perempuannya, tapi kalau di Makkah itu hati-hati karena seliweran bapak-bapak ya, jadi harus jaga berkaitan dengan auratnya. Yang penting berdoa ya. Terus ibu-ibu, ini yang saya tadi katakan bahwa haji drama kehidupan, sutradara penulis naskahnya adalah Allah. Surat apa Ibu? Ada di Al-Baqarah, ada di Ali Imran, ada juga di surat 23 sampai 37. Ya, dibuka-buka biar nanti menguasai ya aktor artisnya jamaah haji. Tema yang direfleksikan siapa? Adam, Hawa, Ibrahim dan Hajar, Ismail, Muhammad dan Bisri. Nah, memerankan siapa Ibu nanti? Karena Ibu memerankan siapa? Sudah paham nggak? Maksimal memerankan betul-betul Hajar. Saya tidak punya siapa-siapa, hanya Engkau ya Allah. Kalau masih ada suami, kadang-kadang terlupakan. Masih ada apa istilahnya? Ya kalau bisa itu kan memang bisa ya dengan bapak-bapak, nggak usah ngejar karena bapak-bapak putaran 1/3 itu jalan tetap. Ya, jadi sudah ngerti bagaimana Hajar, Ibu Ismail, ibu yang mencintai dan dicintai oleh anaknya. Nah ini sosok yang Hajar yang tidak banyak menuntut ya. Itu kadang-kadang soalnya apa? Aku kok ditinggal ya. Kadang perkenalan perkara tidak bareng ketika keluar ke masjid itu ya. Ya itu kebersamaan dengan Allah itu masih kurang ya. Kadang-kadang saya foto kalau ada suami istri tengkar, setelah mau pulang Bu segera istighfar, hilang. Perilakunya jenengan itu baru saya yang foto, belum fotonya Allah SWT. Dia pun ada segera bayar karena masih berpakaian ihram waktu Mina lempar pertama. Ayo segera bayar kafarat. Ya karena ada Bilal tadi. Ya jadi sudah berantem suami istri. Gara-gara apa? Bawa ibunya.
maunya istrinya yang di tengah. Maksud saya, ibunya di tengah, suami dan istri dan gandeng. Iya, itu ternyata tidak mudah membawa orang tua kalau tidak dengan keikhlasan. Ya, ini beberapa hal. Kemudian menutup, lanjut Mbak. Ya, aurat ya Bu. Auratnya ibu-ibu nggak usah bingung dengan aksesoris ya. Jadi kalau lagi tawaf dan sholat itu sama ya Bu. Ini kadang-kadang apa? Pakai ya ini ke sini ya Bu, mukanya. Ini jangan ditutup sampai sini. Jadi ada dari itu kelihatan. Gimana Bu kalau pakai masker? Kalau memang ibu sakit ya itu lain ya. Kalau memang sakit ya, jadi kalau sakit takut menular kepada yang lain atau sensitif dengan ketika jadi itu ya sudah di luar termasuk darurat gitu ya. Ini kan tidak ada yang hetok, sudah lansia semua ya. Jangan sekali-kali di Masjidil Haram itu ada zona untuk perempuan. Jangan karena harus takut lepas dari bapak, kemudian ibu memaksakan jejer dengan bapak. Ya, jadi itu tadi ikuti aturan. Tuan rumahnya itu Allah. Tapi bukan berarti terus tidak niteni gitu ya Bu ya. Kalau misalnya ada bingung kemudian sebutlah nama Allah. Ya Allah. Tuh kadang-kadang hal-hal yang dibuat kita, alhamdulillah ya. Pengalaman saya malam ketiduran di dekatnya Marwah. Orang sudah pada pulang, dikira saya sudah pulang, padahal saya tidur capek soalnya. Waktu habis tawaf ifadah. Jam 2 malam. Saya lihat jam, mau langsung ke subuh, saya lapar, nggak bawa uang. Coba, nggak bawa uang. Akhirnya saya bismillah saya pulang sendiri. Kok di jalan itu kok ada anak Pakistan yang masih kecil? Ya, karena saya takut juga di gang-gang mau masuk itu kan hanya orang-orang Arab yang ini. Saya gandeng supaya orang mengira itu kan melawan apa yang selama ini menjadi penghalang untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di sana bertanya di Musdalifah, di Masjidil Haram, tempat-tempat yang jadi hormati biaya perjalanan dengan ganti ketakwaan yang tidak ada tokonya, yang tidak bisa dibeli gitu ya. Ya, ini barangkali bekal takwa saya selesaikan. Punya utang-utang puasa kadang-kadang sampai di sana kok masih punya utang gitu ya, diselesaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana ziyaratana ila mukarramah wal madinatul munawwarah
ورجوعا إلى بلدنا مع السلامة والعافية. قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. والملك
لبيك